Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Quitat consentire videtur, yang artinya siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui. Jika kita kaitkan dengan pesta demokrasi yang sesaat lagi akan kita hadapi, sudah sampai hitungan bulan, di bulan Februari nanti, maka tindakan mendiamkan sebuah kesalahan adalah kegiatan pembenaran terhadap kesalahan itu sendiri. Maka dari itu, Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini mengangkat tema berkenaan dengan pencegahan politik uang. Tentu bersama saya, Poso Siregar, yang akan memandu Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita kedua narasumber di studio TVRI Bengkulu. Saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa. Yang pertama ada Bang Fernandes Maurisia selaku pengamat pemilu, juga sebagai praktisi hukum. Selamat datang, Bang. Selamat datang, sama-sama, terima kasih. Siap untuk memberikan edukasi ya, Bang, untuk masyarakat ya, Bang. Karena siap. perihal isu-isu yang saat lagi pesta demokrasi akan kita hadapi ini seringkali isunya dipelintir-pelintir, Bang. Siap. Butuh sekali pelurusan dan pencerahan dari Bang Nandes. Siap. Yang kedua ada Ayunda Leka Yunitasari selaku Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan Humas dan Parmas Bawaslu Kota Bengkulu. Selamat datang, Indah. Siap untuk memberikan edukasi ya, Yunda. Insyaallah. Ini juga butuh pencerahan masyarakat kita terkait dengan pengawasan, karena setiap masyarakat juga harus berpartisipasi untuk mengawasi pesta demokrasi yang saat lagi akan kita hadapi. Baik pemirsa, berkaitan dengan tema kita hari ini, langsung saja kita bahas. Saya ingin ke Bang Nandes terlebih dahulu nih, Bang. Karena berkaitan dengan tema kita hari ini, cegah politik uang, seringkali dipelintir-pelintir, bahkan sengaja diabu-abukan mungkin secara pemaknaan, Bang. Abang selaku pengamat pemilu di sini, sebenarnya secara definitif ataupun makna sesungguhnya, politik uang ini seperti apa, Bang? Baik. Sebenarnya kan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan sudah termaktub bahwa politik uang itu kan adalah tindakan serangkaian menjanjikan atau memberikan sesuatu uang atau barang kepada pemilih, kemudian mempengaruhi pemilih tersebut untuk memilih orang yang memberikan uang atau barang tersebut. Nah, kalau kita lihat seperti pemaknaan di Undang-Undang Nomor 7 itu artinya sebenarnya sudah secara tegas dan jelas. Jadi menjanjikan saja kira-kira gitu ya, sudah masuk kategori politik uang, atau kalau bahasa trennya sekarang orang kan bilang money politik. Artinya tindakan-tindakan hari ini yang berkaitan dalam konteks kepentingan pemilu yang kemudian memberikan janji atau malahan memang memberikan uang atau barang kepada pemilih sehingga kemudian pemilih itu terpengaruh dan berubah atau mengikuti pilihan berkaitan pemberian uang itu, maka sudah dikategorikan money politik atau politik uang. Kira-kira seperti itu. Bahkan dimulai dari menjanjikan ya, Bang? Ya, sebelum diberikan menjanjikan pun sudah masuk kategori politik uang. Misalnya gini, ketika ada salah satu peserta pemilu dalam konteks hari ini misalnya partai politik atau kemudian calegnya kemudian menjanjikan kalau saya kemudian jadi anggota DPRD di keluarga Bapak misalnya 2 orang saya jadikan honorer. Itu sebenarnya sudah kategori masuk politik uang. Jadi politik uang itu tidak semata-mata dalam bentuk uang, karena bahasanya politik uang harus uang, tidak. Dia barang ataupun dia janji sudah masuk kategori politik uang dalam konteks pemaknaan normatifnya undang-undang, baik undang-undang pemilu ataupun di undang-undang pemilu kada, kira-kira seperti itu. Oke, saya ingin ke Yunda Leka terlebih dahulu. Kalau pengawasan dilakukan oleh Bawaslu sendiri sejauh ini, khususnya bagi praktik pemilu saat ini di Bengkulu sendiri seperti apa, Yunda? Kalau sekarang kan kita tahapannya masih kampanye nih. Kalau misalnya pengawasan kampanye 40 hari nih ya, Yun? Sudah masuk ke 40 hari, sudah hampir masuk ke fase kedua. Di tanggal 21 nanti ada rapat terbuka dan juga kampanye di medsos, kampanye iklan di TV maupun radio dan media cetak juga masuk. Untuk sejauh ini pengawasan kita masih di pengawasan untuk kampanye yang langsung, baik itu pertemuan terbatas maupun pertemuan tatap muka, kita melakukan pengawasan melekat. Nah, dan juga untuk pengawasan yang untuk di KPU-nya saat ini kan kita pengawasan di PTB. Kita kemarin sudah melakukan pengawasan untuk hari terakhir untuk melakukan proses pindah memilih di KPU pada tanggal 15
Januari kemarin kita pengawasan sampai jam 1 malam untuk memastikan bahwa sahabat-sahabat semua yang ingin melakukan pemilihan nanti di tanggal 14 untuk bisa mendapatkan haknya, untuk bisa melakukan pemindah memilih. Oke, untuk pelanggaran pemilu sendiri yang diawasi oleh Bawaslu selaku institusi penyelenggara pemilu dalam hal ini, Yunda, sejauh ini di Kota Bengkulu khususnya pelanggaran terlepas dari tema kita hari ini politik uang itu sejauh ini seperti apa, Yunda, situasinya? Kalau pelanggaran pelanggaran untuk saat ini itu laporan baru ada 1 laporan yang masuk, sedang kita proses laporan yang tentang netralitas, terus yang kedua ada temuan kemarin yang ada capres di kampus ya, di fasilitas pendidikan, itu juga sudah diproses dan sudah kita keluarkan rekomendasinya untuk, karena kita kota berkaitannya dengan TKD yang bersangkutan di Kota Bengkulu juga sudah diproses. Dan yang terakhir juga tetap di kampus ada salah satu peserta yang masuk, sebenarnya beliau cuma jadi narsum saja di kegiatan kampus itu, tapi beliau pakai atribut. Nah, atributnya itu yang itu jadi sudah tergolong kegiatan berkampanye gitu. Iya, karena di kampus kan walaupun bisa boleh caleg masuk ke sana, tapi kan harus bersih. Maksudnya tidak pakai atribut, tidak membawa bahan kampanye dan sebagainya. Dan ini ada atribut yang masuk di sana, jadi itu pun diproses. Oke, Yunda. Nah, saya ingin ke Bang Nandes lagi nih, Bang. Ini yang sebenarnya menarik sekali dan juga saya coba mewakili dari masyarakat. Karena pemaknaan yang maksud saya di pelintir-pelintir ini seperti ini, Bang. Karena kan kalau politik uang itu masuk kategorinya memberikan imbalan dengan alasan di hari H nanti pilih saya, baik itu di masa kampanye, di masa tenang ataupun di hari H pemilihan. Nah, seringkali seperti ini, Bang, narasi-narasi yang muncul termasuk di daerah-daerah nih, Bang. Oh, ini bukan untuk uang imbalan untuk pilih saya, tapi ini adalah uang yang diberikan untuk mengganti hari ke kebun. Ini adalah uang untuk mengganti hari. Nah, ini kan seringkali dipinter-pinter nih, Bang, oleh para politisi, Bang. Ini tanggapan Abang seperti apa sebenarnya, Bang? Nah, kan makanya tadi sebenarnya kalau kemudian dia ada 2 perspektif kalau menurut saya. Dalam perspektif normatif bisa saja kemudian itu yang kemudian muncul. Karena juga di undang-undang itu ada penjelasan soal misalnya berkaitan dengan biaya operasional kampanye, makan minum boleh diberikan. Ini juga sebenarnya kelemahan dari undang-undang. Tapi kan kalau kemudian dalam perspektif berikutnya secara filosofi, maka kan tidak seperti itu kemudian kita melihat. Itu kan bahasa pembenaran sehingga kemudian apapun yang kita berikan seolah kita selalu punya pembenaran, dalil, kan justifikasi. Nah, kalau kemudian ditarik dalam konteks filosofi, maka sebenarnya kalau kita maknai pemaknaan yang dikatakan oleh Undang-Undang Nomor 7, artinya apapun juga memang itu masuk kategori politik uang. Walaupun bahasanya uang mengganti biaya lelah, mengganti hari kerja, tapi itu adalah bentuk bagian kompensasi, kira-kira gitu, kepada pemilih kemudian nanti untuk memilih orang yang kemudian menyerahkan itu. Nah, dalam konteks lebih spektrum lebih luas, akhirnya kita kategorikan sebenarnya lebih bahasanya suap menyuap, kira-kira seperti itu. Oke, Bang. Hanya saja memang mungkin dalam konteks pemilu kemudian dibatasi dalam perspektif jadinya money politik. Iya, karena sebuah kejahatan akan terus mencari celah di dalam Ya, sebuah regulasi itu. betul. Semakin menarik, Yunda dan juga Bang Nandes. Kita akan bahas lebih dalam dan lebih lanjut di segmen selanjutnya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.